Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Masih bahas soal robot framework. Kalau di video sebelumnya kita bahas soal keywords dan libraries, pustaka, kali ini kita melanjut ke pembahasan berikutnya yaitu variabel. Variabel itu apa sih? Kalau di robot framework sebenarnya variabel itu sama kayak variabel-variabel di bahasa pemrograman lainnya. Jadi kalau misalnya tanya variabel itu apa? Variabel itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat. Tempat apa? Variabel itu tempat untuk naruh data atau item atau objek. Jadi bisa aja di dalam variabel itu macam-macam. Bisa bentuknya data, yang dimana kita tahu tipe data itu macam-macam. Bisa string, bisa string to integer, bisa juga dia itu bentuknya collection macam list, dictionary, atau juga bisa jadi dia itu bentuknya adalah path. Nah, kita coba bahas satu-satu soal variabel ini. Oke, sekarang kita buka dulu. Ini episode keberapa? Episode ketiga. Oke, tentang variabel. Kita gedein dulu ininya, semoga segini kelihatan. Ini kecilin. Oke, variabel. Pertama-tama kalau kita mau buka robot framework seperti biasa, kita butuh section yang namanya settings. Settings. Oke. Setelah settings biasanya ada test ya. Test case atau task. Beda sama aja sih. Kalau test case untuk testing, kalau task untuk yang automation biasa ya, atau FBA kayak gitu. Sekarang kita coba pakai test cases saja ya, biar aman ya, kayak gitu. Oke, di dalam setting seperti biasa, kita bakal ngimport library. Library apa? Kita pakai yang built-in. Kita tulis di sini seperti biasa, library sudah ada di video sebelumnya ya. Library kita pakai built-in, built-in. Oke, kayak gini. Sebenarnya kalau built-in itu nggak perlu kita import di sini juga nggak apa-apa sih. Cuman kita biasain aja dulu ya kalau ini perlu disebut karena kedepannya kita tetap butuh library ini seperti itu. Oke, kalau untuk variabel sendiri sebelum test case kita perlu setup variabelnya. Variabelnya itu bisa ditaruh di sini. Kita perlu sebutin sectionnya, variables. Nah, variabel-variabel itu bakal ditaruh di section ini. Dimana kalau misalnya di Python, kita kalau mau nulis variabel ya tinggal ya variabel gitu, atau x sama dengan apa gitu kan. Variabel itu x. Nah, kalau di robot framework ini nggak bisa kayak gini. Kalau variabel itu untuk membedakan antara variabel dengan sintaks lainnya, itu kita pakai simbol $, dan di dalamnya ada simbol kurung buka tutup. Nah, ini adalah variabel, di mana key dari variabel itu disebutkan di sini. Misalnya kita bikin variabel atau kita bikin ini adalah string. Nggak mesti sih. Oke. Ini string. Oke. Variabel namanya ini string. Terus kalau variabel itu kan pasti ada isinya, ada objeknya, ada itemnya. Nah, itemnya itu kita mau isi apa? Nah, karena ini nama variabel ini string, kita isi. Biasanya kan kalau misalnya ini kan, kalau di Python ya, misalnya kan gini, ini string sama dengan apa gitu kan. Nah, kalau di robot, kita nulisnya gini, ini string, kasih tab atau spasi lebih dari 2 kali, lalu tata. Oke, sini kayak gini. Jadi udah di sini, nanti di tab, tek, baru masukin value-nya. Karena ini string, kita masukin string. Iya, ini string. Oke, variabel ini string, isinya ya string. Tapi kalau di robot, untuk string kita nggak perlu namanya pakai kutip, nggak perlu. Karena ini defaultnya seperti ini, yang warna merah ini udah string. Kayak gitu. Terus bisa diisi apa lagi bang? Bisa diisi tipe data yang lainnya. Misalnya integer as string. Jadi kalau ini sebenarnya integer, tapi ini string.
Jadi maksudnya gimana tuh Bang? Dia bentuknya string tapi bisa dilakukan penjumlahan kayak gitu. Atau dia memang angka, number, tapi bentuknya string, semacam itu. Integer string. Bisa. Gitu ya. Bentuknya gimana? Ya bentuknya angka. Terus kayak gitu. Jadi angka yang berbentuk string. Oke? Okay? Integer string. Selanjutnya adalah integer yang integer. Integer yang integer. Integer yang integer itu gimana? Nah, kalau di sini, kalau integer yang integer adalah integer yang diisi. Integer yang diisi angka. Angka beneran yang bisa dilakukan penjumlahan. Jadi, pakai tanda kurung, tanda dolar dan tanda kurung, lalu diisi angkanya 2 misalnya. Seperti itu. Aman ya? Aman ya? Sebentar. Oke. Setelah kayak gini, bisa diisi apa lagi Bang? Kita bisa isi dengan tipe data lainnya. Bisa float, bisa list, dictionary, atau yang lainnya. Misalnya, kalau float gimana? Kalau float berarti bentuknya sama kayak integer. Tapi, di dalamnya ada komanya. Atau ada titiknya. Kayak gini. Float 3,14 misal kayak gitu. Ini float. Sama seperti tipe data yang ada di dalam Python ya. Terus, nah ini ada beda lagi. Kalau variabelnya isinya yang lain, misalnya list Bang. List itu kalau di bahasa lain namanya array. Ya, itu kalau variabel lain-lainnya dia pakai dolar depannya. Tapi kalau untuk bentuknya collection, collection itu ada list, ada dictionary. Nah itu simbol depannya itu beda. Oke, simbol depannya itu kalau untuk list kita pakai at atau akeong. Tetap buka kurung buka tutup, misalnya ini list gitu ya. Nah, kalau list kan bisa isinya banyak tuh. Bisa lebih dari satu ya. Misalnya ini 1, 2, 3. Nah, jadi di dalam list itu ada 1, 2, 3. Ada tiga apa nih? Tiga indeks di dalam. Di dalamnya ada 3 indeks. Ada 1, 2, 3. Kayak gitu. Itu untuk list. Dan juga ada yang namanya dictionary. Dictionary itu ya objek, kalau di bahasa lain dictionary itu dia pakai ampersand, dan oke. Okay? Nah, dia kan ada key sama value-nya kan. Key-nya taruh depan, value-nya taruh belakang. Maksudnya gini. Misalnya ini key 1, ini value-nya 1. Semacam itu. Nanti kalau misalnya ada key 2, ini value-nya 2. Nah, itu nanti ke depannya kita pelajarin lagi, oke? Okay? Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh variabel yang isinya tipe data. Bisa juga di dalam variabel ini diisi dengan operator lain atau bisa juga diisi dengan keyword lain. Tapi bentuknya variabel. Seperti itu. Misalnya gini. Coba ya kita isi dulu test case ya. Misalnya ini test case-nya adalah ini variabel. Oke, ini variabel gitu kan. Nah, terus kita mau keluarin semuanya. Log many ini buat ngeluarin semua datanya, oke. Terus kita tinggal kasih titik tab. Terus kita bakal sebutin satu-satu. Kita bakal login yang ini. Terus ini copy aja. Taruh sini, taruh sini, taruh sini. Ini string, ini copy. Integernya, ini floatnya, ini listnya. Kita copy dulu biar enak. Tep, dah. List dictionary.
Kalau seandainya ini kita cetak atau kita print semuanya, ini variabel, hasilnya akan seperti ini. Kita copy dulu ini, peta sini. Udah, tinggal lihat. Pas nanti reportnya ada sini. Oke, kita lihat di sini hasilnya gimana. Log many variabel, ini variabel. Oke. Tuh, dia bakal ngeprint, iya ini string 1, 2, 3,14. Nah ini yang tadi yang list, kelihatan nggak ya? Tadu, gedein dulu, bisa nggak ya? Nah gini. Nah ini kan hasilnya tadi ya, 1, 2, 3,15. Ini listnya, ini si dictionary-nya. Untuk collection, list, dictionary, itu nanti kita bahas di video berbeda ya, lebih dalamnya lagi. Tapi kita di sini mau bahas soal variabelnya, kayak gitu. Nah, bisa juga gini, variabel itu bisa bentuknya, dia itu, pertama kan ini kita di-define dulu di section variabel. Ada juga sebenarnya variabel itu juga bisa dilibas juga langsung di test case-nya atau di keywords-nya. Kayak gitu. Itu kayak gimana bang? Misal, contoh 2. Ini males banget bikin test case. Oke, misal contoh 2. Kita langsung bikin gini. Variabel langsung tulis di sini tanpa disebutin di atas. Misalnya ini adalah X. Langsung tab atau bisa juga sama dengan bebas. Kita tab aja. Kita mau dan variabel itu si X ini bisa berisikan variabel lainnya. Atau bisa juga berisikan operasi matematika atau operasi lainnya. Kalau misalnya kita mau masukin keywords di dalam ini, di dalam X ini caranya gampang. Kita tinggal set evaluate, lalu expressionnya apa? Misalnya evaluate, kita mau penjumlahan, misal penjumlahan antara 1 tambah 2, misal kayak gini. Itu. Terus coba kita cetak. Bakal pas. Kita lihat di sini apa hasilnya. 1 tambah 2. X sama dengan 3. Kayak gitu. Atau oh ini kok ada X sama dengan 3-nya, mau yang lihat X-nya doang. Oke, bisa. Jadi di keduanya misalnya di sini jadi log si X. Jadi kita bakal munculin nilai dari X-nya aja. Kayak gitu. Terus kita coba running di sini. Udah pas. Lalu kita lihat di sini ini di reload saja. Bakal muncul hasilnya di sini. 3. Kayak gitu. Jadi variabel juga bisa dijalanin langsung di test case-nya atau di keywords-nya, dan juga bisa langsung dilakukan operasi dari keywords atau operasi matematik lainnya. Kayak gitu. Itu contoh lainnya. Jadi bisa dilibas langsung di sini. Nggak perlu di-define di atas. Tapi kalau variabel yang di dalam sini nggak bisa dipakai lagi nih kalau seandainya ada test case atau task lain yang di sini. Jadi kalau misalnya si contoh 3 di sini, aku kurang tahu ya. Tahu aku sih emang nggak bisa gitu. Jadi kalau kita misalnya mau log si C-nya, si X-nya di sini, ini kayaknya nggak bisa. Kayak gitu. Lihat. Si log si. Nah, dia merah nih. Dia problem. Karena apa? Karena variabel X-nya nggak ada. Jadi kan dia di sini nih, si variabel X-nya disebutin di contoh 2, di task yang ini, yang di test case yang ini. Nah, dia nggak bakal bisa lagi dipakai di test case selanjutnya. Terus gimana cara mau bisa dipakai test case selanjutnya? Harus di-define dulu di atas, di sini. Cara ngedefine-nya gimana? Tinggal bisa sebutin sini. Set variable.
sorry. Langsung define aja langsung, misalnya set sini X. Nah, antara X sama yang ini langsung nyambung. Harusnya kayak gitu. Oke, coba. Kita jalani. Pas. Berarti kalau misalnya kita ini restart, antara contoh 2 hasilnya ini kan X, 3 sama di sini harusnya ngeluarin angka yang deng sama, tapi tidak keluar di sini. Berarti ternyatanya memang tidak bisa. Jadi kalau misalnya emang mau variabelnya itu bisa dipakai di 2 tempat, harus tetap di define di atas ini. Kayak gitu ya. Correct me if I'm wrong. Jadi betulin kalau salah di komen. Kayak gitu. Terus variabel itu bisa kayak gimana lagi? Variabel itu bisa juga di assign ke tempat lain, atau masalah variabel itu bisa diimport dari tempat lain. Contohnya adalah seandainya kita punya satu file yang isinya variabel aja. Jadi misal nih yang di sini nih kita pindahin ke satu file, atau kita bikin baru deh. Filenya itu bentuknya adalah file Python. Misalnya kita bikin di sini var.py. Oke, di dalam sini baru kita masukin variabel-variabel tapi bentuknya bahasa Python. Misal variabel 1 gini nih, sama dengan bentuknya string. Ini adalah variabel 1. Kita bikin lagi variabel 2, isinya 2. Terus gimana caranya bang supaya file yang di sini bisa kita pakai di sana? Oke, bisa dipakai di sini ya. Kita perlu apa? Kita perlu import, dimana di bagian settings. Kalau bentuknya .py, berarti kita perlu import library. Jadi kita anggap si file var.py-nya, maaf. Kalau untuk variable, kita sebutin namanya variables, dimana kita ngimport si variabelnya itu var.py. Jadi kasih tahu nih, oh var.py ini isinya variabel gitu ya, bukan library. Kayak gitu. Terus misalnya di contoh 3 ini ya, kita mau ngeprint kita log si variabel yang ada di dalam sini. Nah, cara nulisnya gimana? Cara nulisnya tetap sama. Harus ada tanda dolar dan tanda kurung, dimana isinya harus kayak gini. Jadi bakal ngeprint variabel 1. Dan kita lanjutin aja langsung sini, langsung logging variabel 2 sekalian. Oke. Terus ini kayak kegedean nih dari tadi. Oke. Kecilin dikit. Nah, sekarang coba kita running. Oke, contoh 3 pas. Coba kita lihat reportnya. Ini juga kegedean nih. Oke, kecilin dikit. Nah, ini udah ya tadi ke contoh 3. Log variabel 1. Dia bakal nulis ini adalah variabel. Terus di log variabel 2, dia bakal nulis angka 2. Kayak gitu. Jadi variabel bisa diimport. Oke. Sampai sini semoga jelas. Untuk kedepannya kita bakal bahas mungkin pembahasan untuk langsung coba kita pakai library lain. Atau bisa juga kita coba bahasannya lebih didalamin lagi untuk data collection semacam list dan dictionary. Dan bahas lain-lainnya masih di Robot Framework. Oke? Gitu aja, semoga bermanfaat, semoga membantu. Let's automate everything with Python and Robot Framework. Wassalamualaikum. Dadah.